البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dzil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan ala nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-58 dari surat Al-Maidah juz yang ke-6. Di situ dijelaskan masih mengenai seputar orang-orang Yahud dan Nasara. Bagaimana gerakan mereka, tipu daya mereka, liciknya mereka, jahatnya mereka terhadap kaum muslimin. Kita lihat barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala berkata, wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwa wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Bayangkan, dan apabila kalian menyeru, mengajak, mengumandangkan untuk salat, justru mereka menjadikan salat tersebut, ajakan tersebut sebagai bahan cercaan, olokan, cacian dan makian. Jadi mereka ngejek, ya. Nah, jadi kalau kalian menyeru, mengajak untuk sholat, justru mereka menjadikan sholat tersebut sebagai bahan olokan dan bahan permainan. Allahul musta'an, seperti itu. Mengejek, meremehkan seruan yang kalian seru tersebut. Kita lihat, dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Yang demikian itu dikarenakan mereka adalah kaum yang tidak memahami akan hakikat daripada ibadah. Karena ibadah itu tidak hanya satu bentuk saja. Ibadah itu banyak sekali. Di antaranya ibadah yang paling besar adalah salat ini. Nah, tapi mereka justru mengejek, mengolok-olok, merendahkan. Wa illa, kalau yang sudah kita lewati pembahasannya, ibadah itu banyak sekali, ya. Nah, karena ibadah sendiri definisinya apa kemarin? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Sudah hafal semuanya, ya. Definisi ibadah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa itu ibadah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Itu definisi ibadah. Sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai, baik berupa ucapan maupun berupa perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi tidak nampak. Itu namanya ibadah. Definisinya insyaallah sudah tidak asing lagi, ya. Nanti yang belum hafal bisa contoh yang lainnya. Itu sering muncul soalnya, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Jadi terkadang ibadah itu langsung nas dari dalil muncul lafaz ibadah, kadang tidak. Kadang kita harus mengambil istinbat, mengambil pendalilan secara apa? Definisi tadi itu. Contohnya apa yang nas? Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Langsung, ya enggak? Doa itu adalah ibadah. Tapi kalau salat, zakat, puasa, apa ada penyebutan salat itu ibadah? Itu ada enggak kira-kira? Enggak ada. As-sholatu ibadatun, enggak ada lafaz itu. As-shaumu ibadatun, puasa itu ibadah, enggak ada juga. Az-zakatu ibadatun, zakat adalah ibadah, enggak ada lafaz seperti itu. Nah, terus tahu dari mana kita mengetahui kalau itu adalah ibadah? Dengan definisi tadi itu di antaranya. Ingat-ingat definisi tadi apa? Sebuah nama ismun jami'un yang mencakup
likulli ma yuhibbuhullah, segala sesuatu yang Allah Taala cintai, wa yarda, dan Allah Taala ridhai, minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Baik berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak, yang zahir maupun yang batin. Nah, dari situ kita tahu. Sekarang salat, zakat, puasa, Allah Taala perintahkan tidak? Allah Taala perintahkan. Setiap perkara yang Allah Taala perintahkan pasti Allah Taala mencintai dan meridainya. Setiap perkara yang Allah Taala mencintai dan meridainya berarti ibadah. Itu caranya. Paham ya? Karena kalau antum dituntut nyari mulai dari surat Al-Fatihah sampai Anas, Al-Fatihah sampai Anas, lafaz as-shalatu ibadatun enggak akan jumpa. Tapi kalau doa jelas, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya suatu ibadah itu terkadang dikenal, diketahui dengan apa? Dengan nas langsung terang-terangan seperti ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Terkadang dengan cara apa tadi? Dengan cara mengambil istinbat. Mengambil apa, barakallahu fikum, istinbat dari pengertian definisi tadi itu. Ya enggak? Salat termasuk perkara yang Allah perintahkan. Dan perkara yang Allah perintahkan pasti Allah Taala mencintai dan meridai. Dan setiap perkara yang Allah Taala cintai, Allah Taala ridai, maka itu adalah ibadah. Caranya gitu caranya. Karena kalau antum dituntutnya bingung juga kan? Mana? Enggak ada dalilnya. Enggak ada. Tapi kalau tadi jelas ad-du'a huwal ibadah. Jadi ada dua cara ya. Naam. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun asabahumullah wa idza adzana muadzinukum ayyuhal mu'minun, apabila telah mengumandangkan azan muadzin kalian wahai segenap kaum mukminin bis shalah untuk salat, sakharal yahud wan nasara ini. Sakharal yahud wan nasara wal musyrikun. Mereka meremehkan, merendahkan, mengejek siapa mereka itu? Orang Yahud, Nasara dan musyrikun. Wastahza'u min da'watikum ilaiha, dan mereka mengolok-olok, mengejek. Mengejek apa? Mengejek seruan kalian terhadap salat tersebut. Jadi ajakan kita untuk salat malah diejek oleh mereka. Disepelekan, diejek, diolok-olok. Wa dzalika bisababi jahlihim bi rabbihim. Yang demikian itu sebabnya karena bodohnya mereka terhadap Rabb mereka. Wa annahum la ya'qiluna haqiqatal ibadah, dan dikarenakan mereka itu tidak mengetahui, tidak memahami hakikat daripada ibadah. Ibadah kalau diolok-olokan jelek. Nah, diolok-olok, ya, direndahkan, disepelekan, itulah orang-orang Yahud dan Nasara. Allahumma musta'an. Kita lihat ayat berikutnya. Qala Allah Ta'ala berkata, "Qul ya ahlal kitab hal tanqimuna minna illa an amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl wa anna aktsarakum fasiqun." Artinya, katakanlah wahai ahlu kitab. Katakanlah wahai ahlu kitab. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan kepada ahlu kitab. Katakanlah wahai Rasul kepada ahlu kitab yang mereka mengolok-olok tadi itu. Na'am barakallahu fikum. Apa yang kalian jumpai dari kami, apa yang kalian kritik dari kami, berupa cacat ataupun kalian mengejek, illa melainkan an amana billah. Justru kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada kami, wa ma unzila min qabl, dan bahkan beriman terhadap apa? Terhadap apa-apa yang turunkan, na'am barakallahu fikum, kepada sebelumnya. Wa anna aktsarakum fasiqun, dan bahwasanya kebanyakan mereka atau kebanyakan kalian itu fasik. Kebanyakan kalian apa? Fasik. Maksudnya apa? Maksudnya mengingkari itu semuanya. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Perhatikan kitabnya itu, simak tafsirannya. Qul ayyuhar rasul li haula'il mustahzi'in min ahli kitab. Katakanlah wahai Rasul kepada mereka orang-orang yang suka mengolok-olok dari kalangan ahli kitab. Diperintahkan untuk mengatakan kepada ahli kitab yang mereka suka mengolok-olok, ma tadidunahu mut'inan aw 'aiban, atau mat'anan aw 'aiban. Apa saja yang kalian jumpai berupa cercaan atau cacat, yang kalian yakini, yang kalian jumpai, yang kalian dapati, huwa mahmadatun lana, padahal itu adalah pujian untuk kami. Mereka mengatakan itu adalah cercaan, cacat, padahal itu pujian untuk kaum mukminin. Min imanina billahi wa kutubihi al-munazzala alaina,
berupa berimannya kita kepada Allah dan kitab-kitabnya yang telah diturunkan kepada kita, wa ala man kana qablana, dan juga beriman terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelum kami, wa imanuna bi anna aktsarakum kharijuna 'anit tariqil mustaqim, dan keimanan kami atau kita bahwasanya kebanyakan kalian itu keluar dari jalan yang lurus. Kebanyakan apa? Mereka itu keluar dari jalan yang lurus, al-yahud wan nasara. Al-yahud wan nasara, karena mereka mudah terombang-ambingkan oleh apa? Fitnah, oleh arus. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, hatta law dakhalu fi juhri dabbin lataba'tumuh. Qulna al-yahud wan nasara ya Rasulullah, qala faman. Artinya apa? Sungguh kalian akan mengikuti metode prinsip orang-orang sebelum kalian, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga kalaupun mereka masuk ke dalam lubang dob itu semacam hewannya, masuk ke dalam lubang dob, di Yaman sana dob itu lain dengan biawak yang antum saksikan ini. Jadi kalau diterjemahkan biawak kan enggak setuju. Karena dob itu lain. Paham ya? Bentuknya enggak seperti yang disaksikan seperti biawak-biawak yang ada ini. Dob ini hewan yang biasanya hidup di barakallahu fikum di padang pasir atau gurun-gurun gitu ya. Makannya itu Masya Allah, makannya itu bisa tahan lama dia. Paham ya? Dan besarnya enggak terlalu besar sekali. Yang kami jumpai saat itu besarnya kurang lebih satu lengan ini aja besarnya. Paham ya? Itu nanti bersisik kulitnya ya, dan tidak buas. Tidak buas dia. Kalau antum pegang biasa aja dia. Paham ya? Karena yang dia makan adalah duri-durian. Duri-duri yang ada, rumput-rumput yang ada itu dia makan. Tapi kalau apa namanya ini? Biawak. Biawak ini apa yang dimakan coba? Bangkai dimakan, kadang juga apa? Ayam pun kalau ayam kecil dekat mungkin diterkam juga. Beda. Maksudnya bagaimana syahidnya dalam hadis tadi itu? Kalaupun mereka masuk dalam lubang biawak, kalian pun ikut-ikutan juga. Begitu dahsyatnya fitnah. Kemudian segenap para sahabat bertanya, al-yahud wan nasara ya Rasulullah? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Maksudnya itu jangan sampai kita mengikuti sunnahnya orang Yahud dan Nasara, karena mereka itu pandai dan licik di dalam menipu, membuat makar untuk kaum muslimin. Shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in. Sedikit demi sedikit caranya. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum, ayat yang berikutnya. Qala Allah Ta'ala berkata, "Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalik masubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut ulaika syarrun makana wa adallu 'an sawa'is sabil." Artinya, katakanlah wahai Nabi kepada segenap kaum mukminin, suruh katakan apa? Kabarkan kepada mereka, apakah kalian mau aku kabarkan balasan yang sangat jelek nanti dari kiamat di sisi Allah Ta'ala? Apa yang disebutkan situ? Nah barakallahu fikum, mereka itu adalah apa? Syarrun makanan, orang-orang yang paling jelek tempatnya. Wa adallu an sawa'is sabil, dan mereka adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang sangat jauh tersesat dari jalan yang lurus. Nanti diubah apa? Diubah, disebutkan dalam ayat tersebut. Nah barakallahu fikum, mereka adalah orang-orang yang mendapat laknat Allah, kemurkaan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala jadikan mereka qiradah. Apa qiradah? Jamak dari kirdun. Apa kirdun? Kera. Dijadikan kera-kera. Paham ya? Khanazir, jamak dari khinzir. Apa itu? Babi. Ngeri sekali barakallahu fikum, diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya karena mereka apa? Tidak bersyukur. Justru mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'abadat taghut, dan juga apa? Mereka adalah orang-orang para penyembah selain Allah Ta'ala yang mendapatkan balasan jelek tadi. Ulaika syarrum makanan wa adallu an sawa'is sabil. Mereka adalah sejelek-jelek, mereka orang yang sejelek-jelek mendapatkan apa? Mereka adalah sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek orang yang mendapatkan tempat neraka kan? Dan mereka adalah orang-orang yang sangat jauh tersesat dari jalan yang lurus. Qala al-mufassirun asbahumullah, tafsiran dilihat barakallahu fikum.
Qul ayyuhan nabi lil mu'minin, katakanlah wahai nabi kepada segenap kaum mukminin, hal ukhbirukum biman yujaza yaumal qiyamah jazaan ashadda min jazai haulal fasikin. Katakanlah wahai nabi kepada segenap kaum mukminin, apakah kalian mau aku kabarkan mengenai orang yang akan dibalas di hari kiamat kelak dengan balasan yang lebih dahsyat daripada balasan orang-orang fasik tersebut? Siapa mereka? Innahum aslafuhum alladzina taradahumullah min rahmatih wa ghadiba alaihim. Mereka itu adalah para pendahulu mereka. Orang-orang para pendahulu mereka yang Allah Ta'ala usir mereka dari rahmatnya dan Allah Ta'ala murka barakallahu fikum terhadap mereka. Karena ingat-ingat laknat dari Allah Ta'ala apa? At-tardu wal ibtiadu min rahmatillah. Pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa masakha khalqahum ini. Dan Allah telah ubah ciptaan mereka. Manusia diubah, bayangkan. Menjadi kera, menjadi babi. Ngeri atau tidak? Ngeri sekali. Kera tahu sendiri bagaimana keadaannya, bagaimana bentuknya. Babi juga tahu sendiri. Diubah menjadi seperti itu sebagai balasan. Faja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Kemudian Allah telah jadikan di antara mereka menjadi apa? Kera-kera dan babi-babi. Sebabnya apa? Bi'isyanihim waftira'ihim wa takabburihim. Sebabnya karena kemaksiatan mereka dan dustanya mereka serta sombongnya mereka. Kama kana minhum ubbadut taghut. Sebagaimana di antara mereka ada para penyembah taghut, para penyembah taghut. Kita lihat dalam kurung itu, ada kurungan itu. Di dalam kurungan antum melihat itu, apa itu taghut? Wa huwa kullu ma 'ubida min dunillah wa huwa radin. Inilah yang sering antum jumpai dan antum hafal. Apa itu taghut? Yaitu kullu ma 'ubida min dunillah wa huwa radin. Setiap sesuatu yang diibadahi selain Allah dalam keadaan dia ridha, terutama orang yang masih hidup, diibadahi kok ridha, senang, bahkan mengajak untuk diibadahi, itu berarti taghut. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Tapi kalau enggak ridha, taghut atau bukan? Bukan. Nabi Isa mereka apa? Ada dari kalangan orang Nasara yang ghulu, yang ekstrim, yang mereka menyembah Nabi Isa. Tapi Nabi Isa taghut bukan? Bukan, karena enggak ridha. Kalau seandainya beliau ada di hadapannya enggak akan ridha. Paham ya? Seperti itu. Jadi syaratnya ridha, radin. Naam. Kita lihat sini, laqad sa'a makanuhum fil akhirah, dan sungguh telah jelek tempat kembali mereka di akhirat, wa dhalla sa'yuhum fid dunya 'anit tariqis sahih, dan sungguh telah sia-sia usaha mereka di dunia. Dan sungguh apa? Sia-sia dan sungguh telah sesat usaha mereka di dunia 'anit tariqis sahih, dari jalan yang lurus dan jalan yang benar. Allahul musta'an. Ngeri barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam. Berikutnya qala Allah Ta'ala berkata, ayat yang ke-61, wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Di situ Allah Ta'ala menyatakan wa idza ja'ukum, dan apabila mereka datang kepada kalian, qalu, seraya mereka berkata amanna, kami beriman. Bayangkan mereka berani ngomong kayak gitu ya, padahal bohong sebenarnya. Wa qad dakhalu bil kufri, dan sungguh mereka sebenarnya sudah masuk dalam kekufuran. Wa hum qad kharaju bih, dalam keadaan mereka sudah keluar dari kekufuran tersebut, tapi wallahu a'lamu bima kanu yaktumun, dan Allah Ta'ala zat yang maha tahu terhadap apa yang mereka sembunyikan. Jadi mereka menyembunyikan sesuatu, Allah Ta'ala tahu. Karena orang-orang munafikun, mereka orang Yahud dan Nasara pandai memutarbalikkan fakta dan pandai menyembunyikan sesuatu yang apa? Yang itu merupakan hakikat kenyataan daripada keadaan mereka. Nah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun atsabahumullah, wa idza ja'akum ayyuhal mu'minun, munafiqu al-yahud ini, munafiqu al-yahud. Nunnya dibuang kenapa di situ? Karena mudhaf. Dalam ilmu bahasa Arab kalau nun musanna nun jama' itu kalau mudhaf dibuang. Paham ya? Sehingga munafiqu ada wawunya enggak usah kaget di situ. Itu benar tulisannya. Aslinya munafiquna aslinya. Dibuang nunnya karena mudhaf. Al-yahud mudhaf ilaih. Mafhum soal ini? Nah, barakallahu fikum Bang Irsyad. Dilihat lagi. Wa idza ja'akum ayyuhal mu'minun munafiqul yahud, apabila datang kepada kalian wahai segenap kaum mukminin orang-orang munafiknya al-yahud,
Orang-orang munafiknya orang Yahud datang kepada kalian, qalu, mereka berkata amanna, kami beriman. Kami beriman kata mereka. Wa hum muqimuna ala kufrihim, dalam keadaan mereka senantiasa mengerjakan kekufuran mereka, senantiasa di atas kekufuran mereka. Cuman mereka ngomong kami beriman, gayanya gitu. Allah musta'an. Qad dakhalu 'alaikum bi kufrihim, dan sungguh mereka telah masuk di tengah-tengah kalian dengan kekufuran mereka, alladzi ya'taqidunahu biqulubihim, yang mereka meyakini dengan hati-hati mereka. Bayangkan, ngomongnya omong kosong ini ya. Kami beriman, padahal senantiasa berbuat kekufuran, senantiasa di atas kekufuran. Nah, kita lihat sini. Summa kharaju wa hum musirruna 'alaih. Kemudian setelah masuk di tengah kalian ngomong kayak gitu, kami beriman, kemudian mereka keluar dalam keadaan senantiasa di atas kekufuran tersebut. Wallahu a'lamu bisarairihim, dan sungguh Allah Ta'ala zat yang maha tahu tentang rahasia-rahasia mereka. Wa in adharu khilafa dzalik, walaupun mereka menampakkan tidak seperti apa yang tidak seperti kenyataannya, walaupun mereka menampakkan tidak seperti kenyataannya. Apa maksudnya ya? Allah Ta'ala tahu keadaan mereka, isi hati mereka, rahasia-rahasia yang mereka bikin. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Kita lihat berikutnya. Qala Allah Ta'ala berkata, wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal 'udwani wa aklihimus suht, labisa ma kanu ya'malun. Perhatikan baik-baik. Dan engkau sungguh akan melihat kebanyakan di antara mereka yusari'una fil itsm, bersungguh-sungguh, bersegera, berlomba-lomba di dalam perbuatan dosa. Allah musta'an. Wa aklihimus suht, dan memakan harta yang haram. Memakan harta yang haram. Na'am barakallahu fikum. Labisa ma kanu yasna'un. Sungguh alangkah jeleknya apa-apa yang mereka kerjakan. Perbuatan mereka sangat jelek sekali. Memakan harta yang haram, kemudian apa barakallahu fikum, terus-menerus berlomba-lomba di dalam apa? Di dalam perbuat dosa. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah wa tara ayyuhar rasul, dan sungguh engkau akan melihat wahai Rasul, katsiran minal yahud, kebanyakan dari kalangan orang-orang Yahud, yubadiruna ilal ma'asi, bersegera mereka, bersegera untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, min qaulil kadhib az-zur, berupa ucapan dusta dan ucapan palsu. Bayangkan, dusta, palsu, bohong. Wal i'tida' ala ahkamillah, dan berbuat tindakan kriminalitas, kejahatan terhadap hukum-hukum Allah. Wa akli amwalin nas, dan juga memakan harta manusia bil batil, dengan cara yang batil. Laqad sa'a 'amaluhum wa i'tida'uhum, dan sungguh telah jelek perbuatan mereka dan tindakan kejahatan mereka. Kita lihat berikutnya, ayat yang selanjutnya 64. Qala Allah Ta'ala berkata, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaik min rabbika tughyanan wa kufra wa alqayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah kullama awqadu nara lil harb atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Ini yang terakhir, perhatikan baik-baik ini. Bagaimana lancangnya mulutnya orang Yahud, jeleknya, kotornya mulutnya mereka. Wa qalatil yahud yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahud mengatakan tangan Allah terbelenggu katanya. Bayangkan, lancangnya bukan mainnya, tangan Allah Ta'ala terbelenggu katanya. Nah, kita lihat. Akhirnya dengan sebab ucapan tersebut apa? Allah Ta'ala bantah, ghullat aydihim, justru tangan mereka itu yang terbelenggu. Wa lu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat dengan sebab apa yang mereka ucapkan. Menuduh Allah Ta'ala tangannya terbelenggu katanya. Allahul musta'an. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha, bahkan kedua tangan Allah Ta'ala dibentangkan, memberikan infak, memberikan apa? Rezeki kepada siapa pun yang Allah Ta'ala kehendaki. Wala yazidanna katsiran minhum, dan sungguh barakallahu fikum akan semakin menambah kebanyakan di antara mereka ma unzila ilaik min rabbika tughyanan wa kufra, menambah apa? Mereka justru bertambah kufur dan bertambah melampaui batas terhadap apa yang telah diturunkan kepadamu.
dari Rabbmu. Allahu musta'an. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Dan kami tancapkan, kami tanamkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Ini balasannya. Nuduh tangan Allah Ta'ala terbelenggu katanya. Allahul musta'an. Kok bisa gitu ya? Nah, dalam ayat yang lain disebutkan juga kan? Nah, barakallahu fikum. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh Allah Ta'ala mendengar orang-orang yang mengucapkan Allah Ta'ala fakir, kami orang kaya katanya. Allah Ta'ala itu fakir, kami yang kaya katanya. Paham ya? Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang selanjutnya apa? Apa ayat berikutnya? Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Dan sungguh kami akan mencatat ucapan mereka tadi itu dan perbuatan mereka membunuh para nabi. Lancang mulutnya, berani, ucapan yang sangat tidak layak diucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Nuduh tangannya terbelenggu, nuduh Allah Ta'ala fakir. Padahal sekaya apapun yang kita miliki, kekayaan manusia ini masih di bawah apa? Masih di bawah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai segenap manusia, kalian tuh orang-orang fakir. Kalian tuh semua orang fakir, butuh pada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala zatnya maha kaya dan maha, nah barakallahu fikum, terpuji. Kita lihat dikit lagi. Na'am kullama awqadu naran lil harb atfa'ahallah. Kapanpun, setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah Ta'ala padamkan api tersebut. Bayangkan, Allah Ta'ala tolong. Naam. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka berupaya membikin kerusakan di muka bumi ini. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Sedangkan Allah Ta'ala zat yang tidak mencintai, tidak menyukai kerusakan. Qala al-mufassirun asabahumullah yutli'ullah nabiyyah. Atau yang ke-63 belum tadi ya? Apa ya 63 belum tadi ya? Allah musta'an, la ba'as. Nah, kita baca dulu 63. Laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbaru an qaulihimul itsm wa aklihimus suhd labisa ma kanu yasnaun. Ayat yang ke-63, perhatikan dulu. 6. Laula yanhahumur rabbaniyun, kalaulah seandainya para pendeta mereka melarang, wal ahbar atau ahli ibadahnya mereka, rabbaniyun para ulamanya, ahbar ahli ibadahnya melarang mereka tentang apa? An qaulihim, tentang ucapan mereka yang berupa perbuatan dosa atau yang semisalnya, wa aklihimus suhd, dan perbuatan mereka makan harta yang haram, labisa ma kanu yasna'un. Labisa ma kanu yasna'un. Tadi terbalik tadi ya. Enggak terasa ya, Afan. Ulangi lagi. Ayat yang ke-62. Ayatnya ya, ulangi ayatnya ya, 62 ya. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal 'udwan wa aklihimus suhd labisa ma kanu ya'malun. Itu yang tepat tadi, nyambung ke bawahnya dia. Nah, dan engkau sungguh akan melihat kebanyakan di antara mereka, wahai nabi, mereka senantiasa bersegera untuk melakukan perbuatan dosa dan permusuhan dan memakan harta yang haram, dan alangkah jeleknya apa yang mereka perbuat. Laula yanhahumur rabbaniyun, itu ya berarti ya. Laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbar an qaulihimul ism wa aklihimus suhd. Kalau seandainya barakallahu fi para ulama mereka dan ahli ibadah mereka melarang mereka dari ucapan mereka yang mengandung dusta dan juga perbuatan mereka memakan harta yang haram, labisa ma kanu yasnaun. Alangkah jeleknya apa yang mereka perbuat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu berharap kalau seandainya ulama mereka dan juga ahli ibadah mereka melarang gitu loh. Tapi tidak ada yang melarang. Nah, kita lihat tafsirannya 63 itu, hal la yanha haula'il ladzina yusari'una fil itsmi wal 'udwan a'immatuhum wa ulama'uhum. Nah, cobalah, taruhlah. Perintahkanlah. Ini permintaan agar apa? Agar kalau seandainya haula'il ladzina yusari'una fil itsmi, mereka yang bersungguh-sungguh terus-menerus dan bersegera di dalam melakukan perbuatan dosa dan permusuhan, a'immatuhum wa ulamahum, kalau seandainya mereka yang melarang. Paham ya? Maksudnya ini berharap, duhai seandainya imam-imam mereka, ulama mereka itu melarang gitu ya, an qaulil kadzib az-zur, dari ucapan dusta dan ucapan palsu, wa akli amwalin nasil batil, dan juga memakan harta manusia dengan cara yang batil, laqad sa'a
sani'uhum hina tarakun nahya 'anil munkar. Dan sungguh telah jelek perbuatan mereka ketika apa? Mereka meninggalkan melarang dari perkara yang mungkar. Itu kan termasuk ciri-ciri apa? Ciri-ciri orang Yahud dan Nasara ahlu kitab. Kenapa barakallahu fikum laknat? Di antaranya apa? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu apa? Labisa ma kanu apa yaf'alun kan? Artinya apa? Sebabnya karena mereka itu tidak mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan gitu loh. Iya enggak? Nah, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Dahulunya mereka tidak melarang, tidak mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan. Akhirnya apa? Alangkah jeleknya apa yang mereka perbuat. Kita lihat tafsirannya. Tafsir yang ke-64 yang terakhir tadi ya. Yut'i'ullahu nabiyya 'ala syai'in min a'athimil yahud. Allah telah tampakkan kepada nabinya terhadap sesuatu berupa dosa-dosa yang dilakukan orang Yahud, wa kana mimma yusirrunahu fima bainahum. Yang saat itu mereka termasuk perkara-perkara yang justru mereka senang di antara mereka. Annahum qalu, mereka mengatakan yadullah mahbusah katanya. Tangan Allah dibelenggu. Dibelenggu tangan Allah taala, ditahan an fi'lil khairat, dibelenggu dari melakukan kebaikan. Bakhila alaina birizqi wat tawsi'ah katanya. Pelit. Allah taala itu pelit kepada kita. Ya, dengan rezeki dan juga apa keluasan, enggak mau katanya mereka. Wa dzalika hina lahiqahum jadabun wa qahtun. Karena ujiannya yang demikian itu sebabnya karena apa? Karena saat itu Allah taala timpa kepada mereka jadbun wa qahtun, yaitu paceklik yang panjang. Paceklik yang panjang, kemarau yang panjang. Mereka malah mengeluh seraya menuduh Allah taala tangannya terbelenggu, dibantah. Ghullat aydihim, tangan mereka yang terbelenggu. Ai habisat aydihim hum an fil khairat katanya. Artinya apa? Maksudnya tertahan. Tangan-tangan mereka yang dibelenggu, ditahan dari berbuat kebaikan-kebaikan. Wa taradahumullah min rahmatihi bisababi qaulihim. Dan Allah telah usir mereka dari rahmatnya dengan sebab ucapan mereka. Walaisal amru kama yaftarunahu ala rabbihim. Perkaranya itu enggak seperti apa yang mereka bikin dusta atas Rabb mereka. Bal yadahu mabsutatan la ajra alaih. Masyaallah. Bahkan kedua tangan Allah Taala dibentangkan, tidak ada satupun yang apa? Tidak ada sesuatu apapun yang menghalang-halanginya, yang menahannya, yang membelenggu, enggak ada. Wala mani'a yamna'uhu minal infaq, dan tidak ada satupun yang menghalang-halangi untuk Allah Taala memberikan infak. Fa innahu al-jawadul karim. Dikarenakan sesungguhnya Allah Taala zat yang maha al-jawad, dermawan, al-karim, mulia. Yunfiqu ala muqtadal hikmah wa ma fihi maslahatul ibad. Allah Taala memberikan infak, memberikan rezeki sesuai dengan tuntutan hikmah Allah Taala dan sesuai dengan apa yang di dalamnya ada kepentingan untuk hamba-hambanya. Lakinnahum, akan tapi mereka saufa yazdaduna tughyanan wa kufra. Akan tapi mereka justru kelak akan semakin bertambah perbuatan mereka melampaui batas dan kekufuran bisababi haqdihim wa hasadihim. Sebabnya karena dendamnya mereka dan hasadnya mereka. Enggak suka mereka dengan kaum muslimin. Allah musta'an. Li'anna Allah qad istafaka birrisalah, karena Allah Taala memilih engkau sebagai apa? Dengan risalah. Dipilih sebagai rasul. Mereka enggak terima, pengennya itu rasul nabi dari kalangan orang-orang ahlu kitab, dari kalangan Bani Israil. Sampai-sampai mereka nuduh apa? Nuduh Jibril yang digelar dengan Al-Amin khain katanya. Jibril itu khanur risalah, ya, pengkhianat risalah. Seharusnya wahyu disampaikan kepada para nabi dari kalangan Bani Israil. Kenapa disampaikan Rasulullah katanya? Allahul musta'an. Naam. Kita lihat lagi. Barakallahu fikum. Wa yukhbir ta'ala anna tawa'if al-yahud barakallahu fikum. Naam sayudilluna ila yaumil qiyamah. Ya wa naam. Artinya, dan sungguh Allah telah mengkabarkan bahwasanya kelompok-kelompok Yahud itu mereka nanti akan apa? Akan sesat sampai hari kiamat, yu'adi ba'dhum ba'dha, saling bermusuhan sebagian mereka dan dengan sebagian yang lainnya. Wa yanfir ba'dhum min ba'd, dan juga akan membuat lari, saling apa? Lari sebagian mereka dan sebagian yang lainnya. Kullama ta'amaru 'ala kaid lil muslimin. Kapanpun, setiap saat mereka bikin makar, bersekongkol untuk apa? Membikin makar untuk kaum muslimin, bi isaratil fitan, dengan mengobarkan api fitnah, wa is'alin naril harb, dan menyalakan api peperangan. Raddallahu kaidahum. Allah Taala bantah, Allah Taala apa? Tolak, Allah Taala barakallahu fikum, kembalikan apa? Makar mereka. Wa farraqa syamlahum, dan Allah Taala cerai-beraikan perkumpulan mereka. Wala yazalul yahud
ya'maluna bima'asillah mimma yansha'anha al-fasad wal ittiraf fil ard, dan masih terus-menerus senantiasa orang Yahud mereka mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah taala yang akhirnya dengan kemaksiatan tersebut menimbulkan, memunculkan kerusakan, kebimbangan di muka bumi ini. Wallahu ta'ala la yuhibbul mufsidin, dan Allah taala tidak mencintai orang-orang yang bikin kerusakan. Wa fil ayati isbatun li sifatil yadaini lillahi subhanahu wa ta'ala kama yaliqu bihi min ghairi tashbihin wala takyif. Di dalam ayat yang mulia ini ada penetapan sifat dua tangan untuk Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dan layak dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa tasbih, menyerupakan, wala takyif, tanpa membagaimanakan. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.